Ada suatu malam di tengah hujan yang deras, kita diperlihatkan dengan mobil yang melaju kencang dan akhirnya disitulah seorang pembajak mobil yang bernama John Curtis telah menyandra anggota Kongres yang bernama Lisa Rain. Lalu diberitakan detektif kepolisian Quentin Corner dan rekannya yang bernama Jason York terlibat dalam kematian seorang sandera yang dibajak oleh seorang pembajak mobil yang bernama John Curtis. Setelah seorang rekan polisi Barney bersaksi melawan mereka, Corner didiskors dan York dipecat. Kenyataannya York mencoba menembak Curtis, tetapi secara tidak sengaja membunuh sandera tersebut. Curtis membalas tembakannya dan Corner membunuhnya untuk membela diri. Beberapa waktu kemudian Lauren dan 4 anggotanya tengah melakukan aksi perampokan di sebuah bank. Dan setelah itu dia menyuruh semua orang untuk tiarap di lantai serta menyuruh mereka semua untuk mengumpulkan semua handphonenya. Sementara di luar bank sudah dikepung dengan polisi, Lauren langsung dapat panggilan telepon dari detektif Barney. Lauren menjelaskan bahwa semua fasilitas di sini sudah dikontrol olehnya dan meminta negosiasi dengan detektif Quentin Corner. Bingung dengan hal itu, kemudian detektif Barney mendatangi Corner selaku mantan kepolisian, serta dia juga mengenalkan detektif yang baru saja bergabung yang bernama Sandeker. Bodoh amat dengan hal itu, Corner langsung menegaskan bahwa apa tujuannya datang kemari. Disitulah terjawab bahwa maksud tujuan mereka adalah ingin meminta bantuan kepada Corner untuk menyelesaikan kasus perampokan di bank, serta Sandeker akan menjadi rekan kerjanya. Sesaat sampai Corner disambut dengan baik oleh para anggotanya. Merasa dirinya paling senior, kemudian detektif Barney mengambil tindakan untuk langsung menyerang secara barbar. Tetapi hal itu langsung dibantahkan oleh Martin bahwa dirinya lebih percaya pada instruksi yang diarahkan oleh Corner. Lalu Vincent menginformasikan bahwa sekitar ada 4-7 pelaku yang memiliki persenjataan lengkap di dalam. Corner kemudian menelepon Lauren, namun tanpa mereka sadari pembicaraan mereka telah ditulis oleh Sen. Di situ Corner menanyakan keadaan di dalam seperti apa, dan Lauren pun menjawab bahwa keadaan di dalam baik-baik saja. Lalu dirinya tidak meminta uang atau apapun itu dari Corner, namun dia cuma minta mengatakan bahwa kejadian ini jangan sampai terjadi kesalahan seperti di jembatan Pearl. As for you and your colleagues just to pack up and bounce, huh? Has some order to it. For the power to be cut, once down, men in position. Standing by. Baru saja listrik dimatikan, 2 pegawai bank malah diikat bergelantungan di atas gedung. Melihat hal itu, secara perlahan polisi dan pasukan SWAT maju ke depan dan pada akhirnya melihat kondisi di dalam, tiba-tiba para perampok hilang entah kemana. Dan yang mereka temukan hanyalah sarung tangan, rompi anti peluru, dan serta masker kegantengan milik para pelaku. Then walk right past us. Who found these? Gloves. Di sisi yang lain, Corner dan Barney mencoba melihat rekaman CCTV. Lalu diperlihatkan semua orang keluar melalui pintu depan terkecuali ada 2 orang yang masuk di pintu sebelahnya. Akan tetapi CCTV langsung buram gara-gara efek listrik yang dimatikan. Sandeker kemudian mencoba mendengarkan ulang perkataan Lauren pas waktu telepon sama Corner. Di situ dia berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Lauren adalah sebuah ciri-ciri teori chaos atau yang biasa disebut kekacauan. Langsung dengan cepat Sen mengatakan hal ini kepada Corner, serta dia juga menjelaskan hal ini pernah dipelopori oleh Edward Lauren pada tahun 1960. Di situ dijelaskan sebuah hasil studi atas fenomena yang muncul secara acak. Tapi ini selalu ada unsur pengulangan dan tidak bisa dijelaskan secara matematis. Tapi Corner malah tidak mempercayai hal itu. It's overrated. Saat melihat rekaman CCTV di bank, terungkaplah sebuah orang yang bernama Damon Richard, dan dulunya adalah mantan perampok yang pernah masuk penjara sekitar beberapa tahun lalu. Namun diketahui bahwa Damon Richard masih tinggal di sekitar area bank ini.
Melihat Damon kabur, langsung Sen mengejarnya dengan menggunakan motor CB 100cc hasil pinjaman dari preman pinggir jalan yang belum pensiun. Sementara di kantor ditemukan bukti baru bahwa uang hasil rampokan Damon bukanlah hasil dari rampokan Bank Amerika Global yang kemarin dipimpin oleh Lauren. Dengan tanda bukti bahwa setiap uang yang disimpan di bank pasti ada pitanya tersendiri. Uang itu ternyata milik dari Bank World National Financial. Not from our bank. Oh no, no, we shouldn't directly on them. Tak lama setelah itu diketahui uang dari tempat Mr. Richard adalah hasil curian dari Bank World National. Lantas Barney mendatangi sendiri atas barang bukti uang 2 minggu yang lalu. Dan dia sempat menanyakan di mana mencari pengacara yang bisa membersihkan namanya. Tetapi menurut Sen, dia tidak terlibat karena jikalau terlibat, kenapa para perampok tidak memintanya pas waktu perampokan terjadi. Namun di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Martin mendapatkan telepon dari rekannya bahwa Barney ditemukan sudah tewas di rumahnya sendiri. Tetapi setelah ditelusuri, tidak ada bukti jejak apapun yang ditinggalkan oleh pelaku. Yang mereka temukan hanyalah cetakan biru dari bank yang bergambar sketsa matic. Dan ada sekitar 12 artikel internet tentang Pangeran Arab Saudi. Martin baru saja mendapatkan telepon dari agen Dolly dan diketahui bahwa pangeran menarik semua depositonya dari kotak penyimpanan milik Amerika Serikat. Di situ Sen dibuat bingung karena uang tunai dan serta kotak penyimpanan tidak diambil sama pelaku. Mumet dengan semua hal yang terjadi, Sen kemudian meminta agar kembali ke bank untuk melakukan penyelidikan ulang. Setelah sampai di bank, ditemukanlah bukti berupa cap tangan sidik jari dari seorang yang bernama Grizzly dan memang sering melakukan serangan perangkat lunak di sebuah perusahaan. Langsung Connor dan Sen pergi menuju ke rumah Grizzly. Namun setelah sampai di depan rumahnya, secara tiba-tiba langsung adegan beralih ke rumah sakit untuk menginterogasi Damon. Awalnya Damon tidak mau bicara apapun dan malah menantang mereka. Akhirnya Sen terpaksa harus menyuntikkan cairan morfin di selang infusnya. Are quite common. You inject this whole thing. Okay, I'll talk. Langsung dijelaskanlah Damon Richard bersaksi bahwa identitas Lauren adalah Scott Curtis. Dia adalah buronan atas 3 kasus perampokan di bank lainnya. Dia juga merupakan saudara dari John Curtis, orang yang ditembak sama Connors waktu di awal jembatan. Dan diketahui nama kaki tangannya bernama Lemmergard dan Hender Harrington. Langsung mereka semua pun pergi ke sana. Sesaat sampai di rumah pelaku, Connor mengingatkan untuk jangan langsung mereka tanpa instruksi darinya. Namun malah ini yang terjadi. Dengan aksi baku tembak yang terjadi, detektif Teddy malah melihat bom yang akan meledak sekitar 10 detik lagi. Tapi setelah ledakan terjadi, Connor dinyatakan wafat karena tidak sempat keluar dari rumah. Sehabis kejadian itu, dia mendapat informasi dari ahli IT yang mengatakan dia menemukan catatan transaksi di bank itu. Dan rata-rata satu hari menghasilkan 4.000 lembar kertas baik dari segi penyetoran dan penarikan. Lalu baru hari ini mereka menghasilkan 3.000 lembar. Itu terjadi karena mereka menanamkan virus di dalam komputernya. Dan alhasil secara acak akan melakukan penarikan uang dari semua tabungan dan otomatis masuk ke tabungan para penjahat itu. Saat jam 2 malam, Sen kemudian mengajak rekan polisinya yang bernama Harry untuk menuju ruang interogasi. Di situ fakta sebenarnya terungkap bahwa tuduhan atas Barney adalah polisi yang kotor. Itu adalah tuduhan yang salah dengan bukti catatan tanda tangan pada ruang penyimpanan barang bukti.
dan itu merupakan salah satu laporan milik Barney. Dan disitulah terlihat jelas bahwa Harry telah memasukkan tanda tangan Barney. You're away from your pension. Cop killer, Harry. A very long. Nah, disinilah fakta sebenarnya terungkap, bahwa Lauren lah yang menembak korban dengan sengaja. Lauren alias Jason York berpura-pura memalsukan identitas agar tidak tercium bahwa dia dulunya mantan polisi bareng dengan detektif Connor. Now. Kills him too. York plays. Beralih ke restoran, terlihatlah Lauren habis selesai makan malam, tapi pas waktu dia keluar secara tidak langsung, Sen menodongkan pistol ke arahnya. I didn't ask you to put your hats up. Put your hands right. Oh, jeez. Tapi saat posisi Lauren menyandra salah satu pegawai restoran, Sen bingung karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi inilah kejutannya. Saat ke belakang restoran, Lauren kabur ke arah dermaga dan beruntungnya cewek itu tidak terluka sedikit pun. Really screwed yourself. Di tengah adu tembak, Lauren terus saja nerocos bahwa dirinya lebih pintar dan lebih pengalaman dalam situasi adu tembak seperti ini. Waktu Sen di tepi perahu, secara tiba-tiba Lauren menghilang. Namun, ketika Sen membayar kopinya di restoran, ia menemukan uang kertas yang digunakan oleh Connor untuk membayar makan siang memiliki aroma yang sama dengan uang di dompet Connor. Yang berarti Connor juga ikut terlibat dalam pengambilan uang dari barang bukti polisi. To market, we just spray scented solution. Sen menemukan salinan buku Chaos yang berjudul Making in New Science karya James Gleed di rumah Connor, yang menunjukkan bahwa ia telah memalsukan ketidaktahuannya tentang matematika sebelumnya. Berdasarkan firasat Sen, Connor pasti akan lari ke bandara. Dengan cepat Sen mengejarnya untuk menanyakan nama identitas palsu yang bernama Jane Gleed yang sama persis dalam buku tersebut. Setelah menelepon Connor, di situ dia menjelaskan semuanya bahwa segala sesuatu tidak seperti yang tampak, sebab pandangan mata dapat menipu, dan memutuskan pergi karena Sen memahami tentang teori chaos. Dan Connor menggunakan hal itu untuk bom yang meledak di rumah itu adalah aksi Connor sendiri, dan dia meninggalkan lencana kepolisiannya di tengah mayat para pelaku, dan itu sebagai bukti bahwa itu jasadnya. Harrington, don't play. Serial killer. Graham York and I would never have done that. Lowe deserved his fate. Lantas Sen kemudian bertanya, kenapa kamu tidak membunuh diriku? Dan Connor pun menjawab bahwa semua ini tentang cara gimana mengatasi masalah. Dan Sen suatu saat nanti akan menggantikan posisi dirinya. But I have to go now.